Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5. Hari ini kita sudah menyiapkan banyak sekali informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Salah satunya ada 23 SMP atau siswa SMP yang dinyatakan tidak lulus. Lalu apa sebabnya? Informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dan berikut kami mulai Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, akibat berusaha menghindari penyeberang sepeda motor yang hendak menyeberang di jalur Pantura Pati Kudus kilometer 3 Jumat siang, sebuah mikrobus asal Bojonegoro oleng dan akhirnya terguling. Akibat kecelakaan tersebut, salah satu penumpang mikrobus mengalami putus tangan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Pati Kudus kilometer 3 Turut Kecamatan Margorejo. Kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan mikrobus jenis Isuzu Elf dengan nomor polisi S7071AA itu terjadi Jumat siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mikrobus yang dikendarai Ahmad Muflih diduga dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Pati menuju Kudus. Setelah sampai di tempat kejadian perkara, tiba-tiba ada sepeda motor yang akan menyeberang dari selatan ke utara. Karena jaraknya yang cukup dekat, maka mikrobus mencoba menghindari dan banting setir hingga oleng dan terguling. Minibus yang mengangkut sebanyak 15 penumpang tersebut terseret hingga 15 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun satu korban bernama Suparman, berusia 60 tahun, tangan kirinya putus. Imron, salah satu saksi dalam kecelakaan tersebut, mengungkapkan dia tidak tahu persis peristiwa itu karena tiba-tiba mikrobus tersebut terguling dan terseret cukup panjang. Diduga sebelumnya mikrobus menghindari sepeda motor yang hendak menyeberang. Karena kaget, lantas sopir banting setir. Kata sopirnya hindari. Oh, oke. Kira-kira ya jam 11 habis Jumatan. Habis Jumatan. Oke. Minibusnya sempat tergoleng atau bagaimana? Apa ya, mobilnya? Ya. Oh, minibusnya. Ya, tergoleng. Sempat oleng. Iya, oleng. Pertamanya oleng. Aduh. Korban ada berapa? Korban. Yang korban satu patah tangannya. Yang lainnya patah atau putus, Mas? Patah. Putus. Laki-laki atau putus? Laki-laki. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, 4 korban dilarikan ke rumah sakit keluarga Pati. 4 korban luka-luka adalah Suparman, Tarmi, Mukayah, dan Nur Hayati. Semuanya dari desa Balen Rejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Kanit Lakal Satlantas Polres Pati, Ibda David Paradi, saat dikonfirmasi mengaku masih mendalami peristiwa kecelakaan tersebut. Sopir mikrobus Ahmad Muflih yang masih dirawat di rumah sakit. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Dalam pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP yang baru saja selesai diselenggarakan, tercatat 42 peserta tidak mengikuti ujian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 pelajar sekolah menengah pertama dinyatakan tidak lulus dalam ujian nasional tahun ini karena tidak mengikuti ujian tanpa keterangan yang jelas. Dalam ujian nasional tingkat SMP sederajat yang baru saja selesai diselenggarakan di Kabupaten Pati, diikuti oleh 18.226 peserta. Sebanyak 10.409 siswa berasal dari SMP negeri maupun swasta, sedangkan 7.811 siswa lainnya berasal dari MTS. Sekretaris Panitia Ujian Nasional Sa'adun mengatakan pada pelaksanaan ujian tahun ini sebanyak 42 peserta tercatat tidak mengikuti ujian. Setelah dilakukan klarifikasi, sebanyak 23 orang tidak dapat menunjukkan surat keterangan terkait ketidakhadirannya. Karena hal tersebut, mereka tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan atau dianggap tidak lulus. Alasan terbanyak ketidakhadiran peserta ujian tersebut disebabkan karena telah dikeluarkan dari sekolah asalnya. Hanya saja, nama mereka telah tercantum dalam daftar peserta ujian nasional. Selain telah dikeluarkan, ada juga 2 peserta ujian yang meninggal dunia. Untuk yang tidak hadir dari SMP negeri swasta sebanyak 23 dari jumlah peserta 10.409. Kemudian dari kelompok madrasah sanawiyah negeri dan swasta yang tidak
hadir 19 dari jumlah peserta 7.811. Bagi siswa yang tidak ikut ujian tersebut masih diperbolehkan untuk mengikuti ujian susulan pada Senin 12 Mei mendatang. Hanya saja harus ada surat keterangan resmi, baik dalam kondisi sakit maupun mewakili sebuah perlombaan ataupun kompetisi. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Haryanto mengajak warga Pati yang sukses di luar daerah untuk turut berpartisipasi membangun daerah kelahirannya dengan cara berinvestasi. Kemajuan suatu daerah tidak hanya menggantungkan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus didukung peran dari pihak swasta, berperan aktif untuk berinvestasi. Di era kepemimpinan Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Budiono, sejumlah terobosan telah dilakukan. Hal ini terbukti dengan sudah mulai berkembangnya sejumlah perusahaan di wilayah Pantura Pati Juwana maupun di sejumlah kecamatan. Apalagi dalam perkembangannya menunjukkan hal yang menggembirakan dengan banyaknya warga Pati yang sukses di luar daerah mulai menanamkan investasinya ke tanah kelahirannya. Setelah melakukan pemasangan tiang pancang rumah sakit sehat milik warga Pucakwangi di Widoro Kandang kemarin, Jumat pagi Bupati Pati Haryanto kembali melakukan pemasangan tiang pancang perdana sebuah hotel berbintang 3 di wilayah Kecamatan Kota dengan didampingi oleh Wakil Bupati Budiono dan Ketua DPRD Sunarwi. Ditemui seusai pemasangan tiang pancang, Bupati Pati Haryanto mengapresiasi keinginan kuat sejumlah investor yang menanamkan investasinya ke Kabupaten Pati, apalagi yang bersangkutan asli warga Pati seperti yang dilakukan oleh pengusaha Syaiful Arifin. Saya menyambut baik dengan tambahan fasilitas pariwisata yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini, yaitu warga Pati yang berhasil di Jakarta. Dan saya juga berharap untuk warga Pati yang berhasil di lain daerah bisa membawa dampak peningkatan perekonomian di Kabupaten Pati. Dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi di Kabupaten Pati, tentunya dapat mendukung pembangunan yang juga dilakukan pemerintah kabupaten. Apalagi investasi yang dilakukan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Endi Smardiono, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi, di antaranya kalau Anda mungkin sudah pernah melihat atau pernah melakukan mengembala kambing atau bebek yang lain. Namun bagaimana ini sebuah peternakan mengembala yang namanya lebah-lebah mereka, informasinya akan kami kabarkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih bagi Anda yang masih setia menyaksikan program Berita 5. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Pemirsa, setelah sebelumnya mengalami kekurangan air saat penanaman gantian, saat ini para petani desa Soko Puluhan, Kecamatan Pucakwangi resah karena ancaman gagal panen. Selain serangan hama wareng coklat, hama rumput liar juga merusak tanaman padi mereka. Derita petani di Kabupaten Pati pada tahun 2014 ini seakan tidak ada habisnya. Setelah awal tahun terendam banjir, sempat hilangnya pasokan pupuk yang disalahgunakan oleh sejumlah oknum hingga serangan hama membuat para petani harus tegar menghadapi cobaan ini. Di desa Soko Puluhan, Pucakwangi, tanaman padi terlihat kerdil dan lebih pendek dari perumputan liar. Petani mengaku resah karena kemungkinan besar mereka akan gagal panen. Apalagi sebelumnya saat proses penanaman, ketersediaan air tidak mencukupi hingga akhirnya menyebabkan tanaman padi milik petani kurang sehat. Jasemi, salah satu petani setempat, mengatakan keresahan yang dialaminya di samping serangan hama tanaman, rerumputan yang tumbuh juga menyebabkan tanaman padi rusak. Meski sering dilakukan pengobatan pestisida untuk rumput, hama tersebut tetap ditemui. Iis Haryanti, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, meskipun musim mangga belum waktunya, para tengkulak buah mulai mendatangi para pemilik kebun mangga. Akibatnya mereka mengaku kewalahan memenuhi permintaan para tengkulak tersebut.
Sejumlah pemilik kebun mangga di Dusun Playon, Pucakwangi mengaku kewalahan dengan permintaan para tengkulak buah mangga. Meskipun belum waktunya musim buah mangga, sejumlah tengkulak buah sudah mulai mendatangi dan memberikan uang tanda jadi kepada para pemilik kebun mangga, bahkan dengan harga yang lebih tinggi. Jasmi, salah satu pemilik kebun mangga di Dusun Playon, mengaku sebanyak 37 pohon mangga miliknya telah diborong oleh seorang tengkulak buah dengan harga mencapai 6 juta. Padahal tahun sebelumnya hanya dibayar 5 juta rupiah oleh para tengkulak. Ditambahkan Jasmi, para tengkulak cenderung membeli mangga yang justru saat pohon mangga sedang berbunga. Tidak sedikit para tengkulak yang telah membayar melakukan perawatan terhadap buah mangga yang mereka beli, sehingga tidak terserang hama buah yang bisa menyerang setiap saat. Iis Haryanti, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, bukan hanya ternak bebek, kambing, dan kerbau saja yang perlu digembalakan untuk mendapatkan makanan. Ternyata peternak lebah juga mengembalakan piaraannya tersebut untuk mendapatkan tanaman yang sedang berbunga dalam jumlah besar di suatu wilayah. Nah pemirsa, Anda mungkin penasaran? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Berternak lebah memang salah satu usaha yang mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Namun dalam beternak lebah harus disertai dengan kesabaran serta keuletan dalam perawatan maupun dalam memberikan asupan makanan. Seperti yang dilakukan oleh Siri, salah satu peternak lebah asal Probolinggo, Jawa Timur ini, demi memberi asupan makanan kepada lebah-lebah miliknya, dibantu 3 orang karyawan. Siri selalu berpindah-pindah lokasi untuk berburu nektar yang merupakan makanan lebah yang terdapat di alam bebas. Dengan membawa sekitar 300 kotak yang berisikan sarang serta koloni lebah, ia pun harus jeli mencari tempat yang terdapat banyak bunga untuk meletakkan kotak-kotak yang berisi koloni lebah. Pria yang mengaku menekuni usaha ternak lebah sejak 18 tahun silam ini mengatakan alasannya menggembala lebah hingga ke wilayah Gembong karena di wilayah tersebut terdapat hamparan pohon randu yang saat ini sedang memasuki masa berbunga. Dan untuk menentukan waktu singgah tergantung kualitas bunga yang ada di tempat tersebut. Jika kualitas dan kuantitas bunga bagus, untuk singgah di suatu tempat ia pun mampu bertahan hingga 1 bulan lamanya. Namun jika kualitas tak terlalu baik, dalam menempati suatu lokasi pun hanya berkisar kurang dari 2 minggu dan berpindah ke tempat lainnya. Nah ini mengejar ke Jawa Tengah ini mengejar dari bunga randu kapuk. Nah, sedangkan di sini cuacanya ya alhamdulillah gak bagus, dan ini juga ada yang menambah sarang, ada yang ganti kotak seperti itu untuk memperbaikan setup-setup kotak itu. Namun dalam menggembalakan lebah tersebut bukan tanpa kendala. Kendala yang sering dialami para peternak lebah adalah cuaca yang tidak bersahabat akibat curah hujan yang tinggi, sehingga hal tersebut berpengaruh dengan jumlah hasil serta kualitas madu yang diperoleh. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, masih ada informasi lain yang akan kami bagikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.